Shalom, sahabat Berea dimanapun saat ini berada, jumpa lagi bersama kami ya. Kita saat ini lagi akan ngobrolin tentang sesuatu yang menarik ya menurut kami ya. Kita akan ngomongin tentang keuangan. Apa sih yang Tuhan mau dalam keuangan kita atau misalnya prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip keuangan apa sih yang tercatat di dalam Alkitab untuk kita pelajari? Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama diskusi teman-teman. Yuk, Kak Wempi, Kak Andreas, apa kabar? Yuk, Baik, luar biasa. baik. Salam, salam. Yuk, Shalom shalom, semuanya. shalom. Gimana, gimana? Ih, ya masalah Gimana? uang itu masalah Hmm. yang ini ya, Krusial. yang sensitif. Dan memang Sensitif nih. masalah yang diperlukan sama semua orang. Emang uang katanya tidak bisa dibawa mati, tapi nggak punya uang seperti mau mati. Jadi orang Kristen juga kudu ya harus harus Kudu. tahu nih apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita tentang keuangan ya. Kak Andreas gimana Ya, Kak Andreas? Ya, kalau kita perhatikan secara firman Tuhan ya, di Alkitab itu tercatat sebanyak 2.500 ayat tentang uang, tentang kepemilikan harta, juga tentang pengelolaannya. Nah, kalau kita lihat begitu banyaknya ayat tentang uang, kepemilikan harta, dan juga pengelolaannya, artinya kita di sini melihat bahwa Tuhan sangat memperhatikan permasalahan keuangan dan bagaimana sikap kita terhadap benda tersebut, ya benda tersebut. Bahkan kalau kita lihat, Tuhan bisa mengatakan dirinya bahwa rival terberat adalah Mamon, ya kan? Betul, betul. Tuhan nggak banding-bandingkan dengan yang lain. Tuhan bandingkan Tuhan, jadi kan dia kan Tuhan itu adalah Tuhannya manusia. Tapi yang menjadi rival utama dia bukan si Lucifer atau apa, tapi si Mamon. Nah, berarti begitu kan, benar duit kan? Itu berarti begitu begitu krusialnya masalah uang ini ketika kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Memang kalau kita lihat uang itu kan berasal daripada Tuhan, sumber kehidupan manusia, sumber kekayaan itu daripada Allah, Allah yang menyediakan lah ya, Yehova Rafa. Tetapi ketika kita tidak bisa mengelola keuangan tersebut, maka dia akan menjadi tuan atas kita, kita menjadi hamba, bahkan menjadi rival, dialah Tuhan dari segala-galanya. Dan kita akan melupakan Tuhan yang sebenarnya, itu masalahnya. Gitu Pak Roni. Bung Roni. Aduh, ini keren ini. Bung Ini Roni. tadi aku koreksi sebentar nih ya. Tadi yang disebut ke Andreas itu. Tadi Tuhan yang menyediakan ke Andreas tadi slip lidah Yehova Rafa ya. Harusnya Yehova Jireh ya. Yehova Jireh, ya aduh. Ini Saking gara-gara groginya tadi nih. ngobrolin rumah sakit jadi Yehova Rafa ya. Yehova Rafa Allah yang menyembuhkan ya. Cuman ini menarik ya. Benar. Kalau misalnya kita lihat konsep keuangan di Alkitab itu memang sebetulnya zaman dulu Israel kuno itu sebetulnya tidak ada konsep keuangan sih sebetulnya, nggak ada konsep uang sih sebetulnya. Mereka dalam melakukan segala sesuatu itu mereka barter ya. Misalnya ada apa mereka barter, ada yang punya sayur, ada yang punya apa mereka barter. Cuman masalahnya gini, Ko Andreas sama Ko Wempi ya. Musa melihat hal itu adalah kalau misalnya mereka mau apa namanya mempersembahkan sesuatu di bait suci ya, ketika populasi mereka kecil ya, itu bisa dilakukan. Tetapi ketika populasinya sudah besar ya, maka masalah ketiadaan uang ini jadi masalah. Kenapa? Karena begitu mereka mau mempersembahkan korban ya, dengan jarak yang jauh karena populasinya sudah berkembang, dengan jarak yang jauh, mereka akan kesulitan membawa korban ke bait suci ya. Betul ya. Jadi dalam hal ini Musa juga membuat sebuah hukum yang baru. Mereka boleh ya menguangkan korban mereka dan dibelikan di dekat bait suci supaya tidak sulit gitu ya. Dan ini benar ya. Jadi bisa dibayangkan Ko Andreas sama Ko Wempi ya, kalau misalnya apa namanya jaraknya jauh ya, itu mereka bawa kambing ya, asalnya seger ya, atau bawa domba asalnya seger, karena jaraknya jauh sampai di bait suci dia udah kurus ya. Karena kan jalan ya, bisa jadi di tengah jalan itu korbannya mereka itu apa namanya luka atau segala macam ya, masuk ke lubang ya. Mereka ada bawa sayur, ada segala macam, segar. Tetapi karena jaraknya jauh ya, mereka bisa
sayurnya bisa layu gitu ya. Jadi itu adalah sebuah korban yang tidak berkenan. Jadi diperlukan masalah uang ini. Jadi mereka bisa membawa uang dan membelikannya di dekat bait suci ya. Jadi makanya kita ingat kalau misalnya waktu Tuhan Yesus marah ya di bait suci ya, ada tukang menukar ya. Nah, gimana nih Kak Andreas nih? Atau Kak Wempi nih? Wempi dulu deh. Tadi kan saya udah masuk ngasih. Iya. Untuk datang ke rumah Tuhan kan tidak bisa dengan tangan yang hampa. Betul. Kita harus bawa korban. Karena korban senantiasa, yang saya tangkap, korban itu meningkatkan satu hubungan. Bayangkan aja dua orang yang tadinya tidak mengenal, ketika ada korban, jadi saling mengenal. Dua orang tidak saling tahu, tapi kalau salah seorang mau berkorban, jadi tahu. Semakin banyak korbannya, kalau ini buat laki-laki, ya kalau mau dekat sama perempuan lebih banyak korban, maka akan semakin lebih intim. Itulah satu konsep dengan Tuhan juga. Tuhan membuat kita harus bawa korban. Kenapa harus bawa korban? Nah, korban pada waktu itu kan berupa kambing, domba, mungkin berupa biji-bijian hasil pertanian yang mereka bawa. Ya, mereka bawa dari jauh. Nah, kalau semakin ketika jauh, datang ya? ke bait Allah, korban mereka sudah rusak, korban mereka Betul. sudah tidak segar lagi. Betul. Makanya mereka bawahnya hanya uang dan dibawa di bait Allah. Nah, di bait Allah ada ini ya, ada orang penjual dan pembeli gitu kan. Itu yang Yesus marah. Yesus marah bukan karena transaksional penjual dan pembeli. Karena itu tadi dikatakan sama Bung Roni kan sudah terjadi dari zaman Musa, ya. Dari zaman Musa ada penjual pembeli di bait Allah untuk memudahkan orang beribadah. Nah, tetapi yang Yesus marah kenapa? Karena mereka lebih mementingkan keuntungan semata dibanding dengan korban itu sendiri, gitu ya. Jadi Yesus bukan marah karena penjual pembelinya. Yesus marah karena ketika mereka lebih mengutamakan harta, gitu kan, keuntungan belaka, ya, prinsip-prinsip keuntungan belaka, sehingga domba-domba yang tidak baik, domba-domba yang kurang segar, domba-domba yang mungkin cacat, ada dijual juga di sana. Nah, karena keterpaksaan orang-orang datang ke bait Allah, mereka harus mempersembahkan. Jadi mereka mempersembahkan hewan-hewan yang kurang baik. Padahal dalam kitab Imamat sudah diberi keperingatan. Domba-domba yang terbaik, jangan domba-domba yang cacat ya, yang harus dibawa dipersembahkan di bait Allah. Begitu. Jadi Yesus marah bukan karena transaksionalnya. Yesus marah karena pedagang-pedagang di sana hanya mementingkan keuntungan, tapi lupa bahwa untuk bawa korban harus ada syarat yang dipenuhi, yaitu domba kambingnya, bukan domba kambing yang cacat, tapi yang benar-benar yang terbaik kepada Tuhan. Ini memberikan pelajaran bahwa korban kepada Tuhan harus membawa yang terbaik, ya, gitu ya, menurut saya. Tadi bagus banget yang Koempi sampaikan ya, bahwa uang itu sebetulnya fungsi utamanya yang diciptakan Tuhan itu adalah untuk menunjang kita ibadah, betul nggak? Betul ya? Uang itu diizinkan Tuhan, konsep awalnya itu adalah untuk mempermudah kita ibadah. Nah, jangan sampai uang ya, yang konsep awalnya itu untuk mempermudah ibadah, justru untuk mempersulit kita untuk ibadah. Ya, hari-hari ini kan banyak ya, kita ya saya nggak ngomong ya, ibadah kita dipersulit hanya gara-gara uang. Harusnya jangan. Uang itu kita gunakan untuk memperlancar ibadah, karena konsep awalnya seperti itu ya, Ko MP ya, Ko Andreas ya. Nah, cuman ini juga tadi ada bagus juga sebetulnya yang yang disampaikan ya. Jadi uang itu, kalau misalnya saya itu ya tadi ya, saya pikir ya sebetulnya uang itu kan sebetulnya untuk memperlancar ibadah ya. Uang itu adanya habitatnya harusnya di bait suci, betul nggak ya?
Nah, saya ngerasa cuman gini, kalau misalnya orang-orang Kristen ya, memang ya, mau ya, namanya habitat itu kan tempat tinggal yang sesuai ya. Saya percaya kalau misalnya memang kita sebagai orang Kristen menjadi bait suci ya, saya rasa uang sekecil apapun yang kita usahakan itu akan berkembang deh. Karena memang tujuannya uang itu kan dia masuk ke bait suci sebetulnya. Nah, ini bagus juga ini sebetulnya. Gimana Kak Andreas? Ada yang mau diomongin Kak Andreas? Nah, sebetulnya gini, kalau kita lihat, ini tanggapan lah ya, namanya obrolan santai lah. Nah, Sebetulnya kalau kita lihat, Yesus banyak menjelaskan tentang kepemilikan. Ya, orang yang dikatakan memiliki kehidupan rohani yang sehat adalah memiliki sikap yang benar terhadap harta. Nah, kalau kita lihat ada 16 dari 38 perumpamaan Yesus bertautan dengan uang. Ya, 1 dari 10 ayat dalam perjanjian baru justru berkaitan juga dengan keuangan, ya. 1 dari 10 ayat misalnya. Nah, tadi saya singgung kan Alkitab memiliki ada 500 ayat mengenai doa. Kurang lebih dari ada mengenai 500 ayat mengenai doa. Kemudian kurang dari 500 ayat juga mengenai iman. Tetapi ada lebih daripada 2000, perhitungan saya 2500-an lah ya, ayat mengenai uang. Artinya di sini uang merupakan masalah yang sangat penting karena sikap seseorang terhadapnya sangat menentukan seperti apa hubungannya dengan Tuhan, berkenaan dengan pemenuhan rencananya dalam hidup ini. Jadi tadi saya bilang kan bahwa Tuhan justru menganggap mamon atau keuangan itulah yang menjadi rivalnya dia. Tetapi di sisi lain, ketika Tuhan memberikan kita dengan finansial, berkat, dan segala macam, justru untuk menunjukkan apakah diri kita ini memiliki kehidupan rohani yang sehat dengan sikap yang benar terhadap masalah uang itu. Nah, memiliki pandangan yang sehat terhadap harta benda yang kita miliki artinya Tuhan menegaskan sesuatu tanggung jawab dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat salah satu tanggung jawab, banyak tanggung jawabnya kita kan ya yang Tuhan berikan. Salah satunya adalah tanggung jawab pelayanan. Nah, tanggung jawab pelayanan yang saya maksud adalah begini. Jadi kejujuran kita mengenai keuangan itu keluar dari pengakuan bahwa semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Kita lihat di 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 16, banyaklah ayatnya ya. Di Roma 14 7 sampai 9 dan selanjutnya. Nah, jadi tanggung jawab pelayanan maksudnya saya ulangi ya, kejujuran kita terhadap keuangan keluar dari pengakuan kita bahwa semua harta benda yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Jadi, hidup kita di dunia ini merupakan penugasan sementara. Ya, penugasan sementara di mana setiap orang Kristen melihat dirinya sebagai orang asing yang ada di dunia ini. Kita ini bukan warga negara dunia, tapi warga negara kerajaan Allah. Di tempat di dunia ini kita ditugaskan. Jadi orang asing, jadi penduduk sementara. Tidak lebih hanya sebagai pelayan Tuhan. Nah, semua yang kita miliki artinya talenta yang kita miliki, waktu yang kita miliki, dan juga harta. Waktu di sini kan artinya waktu kita bekerja, cari uang, dan harta yang kita dapatkan dari bekerja itu artinya semuanya itu dipercayakan oleh Tuhan yang harus kita inventariskan bagi kerajaan dan kemuliaan Tuhan. Mungkin itu tanggapan saya. Tanggung jawab lain mungkin ada, tapi yang saya soroti dalam konteks ini tanggung jawab pelayanan. Seperti itu, Bung Roni, seperti itu. ini bagus ya. Jadi gini, Kak Andreas, Kak WMP ya, apa namanya, masalah uang tadi ya, ini bagus ya. Tadi saya tercetus ya dengan bahwa yang harus kita pikirkan adalah konsep awal tentang uang ini yang Tuhan izinkan ini adalah konsepnya mempermudah ibadah ya. Jadi toko kita, pekerjaan kita, apa yang kita miliki tidak boleh menghambat kita untuk beribadah, tapi justru harus membuat kita semakin memperlancar ibadah kita ya. Kita bisa gunakan uang kita ya. Kita bisa gunakan uang kita untuk memperlancar proses-proses ibadah ya. Karena memang seperti itu konsep ibadah uang dalam asal muasalnya gitu ya. Nah, cuman ini bagus kalau misalnya kita menarik pelajaran ya tentang uang nih ya, Ko Andreas sama Ko Wempi ya. Kita lihat kalau misalnya kita lihat di kejadian 27 ayat 18 ya. Ini yang saya dapat ya, kejadian 27 ayat 18. Ini ceritanya menarik ya. Ini adalah cerita tentang Ishak mau memberkati Yakub
ya. Ini bagus ya. Ini ada sebuah pelajaran keuangan kalau menurut saya ya. Ini kan ceritanya adalah Yakub mau minta berkat ya, berkatnya Esau ya. Nah, memang kalau misalnya kita ngomongin di sini berkat, memang kalau misalnya kita ngomongin tentang uang, memang harusnya terlalu sempit ya. Cuman ini kita bisa aplikasikan, ini bagus ya. Yang saya dapatkan ya. Yuk, kita lihat kalau misalnya boleh, saya mau bagiin Kejadian 27 ayat 18 ya. Kejadian 27 ayat 18. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "ya anakku, siapakah engkau?" Ya. Nah, prinsip ekonomi atau prinsip keuangan yang pertama, ketika kita mau menginvestasikan, ketika kita mau bekerja, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang adalah satu ya, kita harus tes identitas ya, harus tes identitas ya. Ishak ngomong gini, siapakah engkau? Nah ini, siapakah engkau? Jadi kita kalau misalnya ada orang mau ngajak investasi, ya kita harus cek benar-benar tes identitas. Ya, Ishak mengecek, Ishak tanya, siapa engkau? Kan gitu. Jadi kita harus cek legalnya seperti apa, alamatnya di mana, alamat perusahaan, kita harus cek semuanya. Kita harus cek identitasnya. Yang kedua yang saya dapetin adalah kita lihat di Kejadian 27 ayat 19 ya. Kata Yakub kepadanya, "Akulah engkau, anak sulungmu. Telah lakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati aku." Ya, ini kan, ayo cepat-cepat, ini adalah satu tes waktu. Ya, akulah Esau, anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapak katakan, bangunlah, duduklah, dan makanlah. Jadi dia mintanya cepet-cepet gitu ya. Kalau misalnya ada orang bohong ya, biasanya ya, kalau misalnya mau investasi segala macam, ini bisa dicek ya. Ada orang bohong, mesti dia pengennya cepet. Kita tuh cepetan join gitu ya. Kita harus hati-hati ya. Jadi kita harus tes fisik ya. Kita juga harus tes pertama tes identitas, yang kedua adalah tes waktu ya. Yang ketiga ini yang bagus ya. Tes logika ya. Tes logika itu adanya di Kejadian 27 ayat 20 ya, ngomong gini, lalu Ishak berkata kepada anaknya, "Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Ya. Jadi Ishak berkata, "Loh, ini nggak masuk akal ini kayaknya ya. Kok cepat kamu memburu, kok cepat?" Gitu. Cuman Yakub ngomong, "Ya karena Tuhan Allah yang membuat aku berhasil." Ini adalah tes logika. Kayaknya nggak masuk akal kalau misalnya bisnis dapatnya 20%, dapatnya 30%, ini nggak masuk akal. Jadi yang pertama tadi adalah tes identitas, yang kedua adalah tes waktu, dan yang ketiga adalah tes logika. Jadi kita harus logikanya harus main juga ya. Prosentasenya kok keuntungannya kok besar sekali, kita harus tes logika. Dan yang terakhir itu harus tes fisik ya. Yakub itu dipegang tangannya ya oleh bapaknya Ishak ya, tangannya berbulu segala macam, itu adalah tes fisik. Jadi ini pelajaran yang bagus buat kita sebetulnya sebagai orang Kristen ya, bagaimana kita ketika kita menggunakan uang kita ya. Jadi kita nggak boleh percaya kepada orang begitu aja ya. Jadi kita harus melakukan beberapa tes sebetulnya yang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami kerugian gitu loh. Dan kalau misalnya kita memang sudah melakukan beberapa tes itu, tetapi memang tetap kita mengalami kerugian, berarti ya itu mungkin ada maksud Tuhan lain ya di dalam hidup kita. Cuman seenggaknya kita bisa screening dulu lah, kita bisa filter dulu melalui 4 hal tadi. Menurut saya sih seperti itu, Pak Andreas Kowempi, silakan. Iya sih, beberapa waktu yang lalu kita heboh kan sama forex ya. Betul, murah banget. Memberikan satu keuntungan yang besar kepada nggak sedikit hamba-hamba Tuhan juga ikut. Bahkan ada satu gereja yang katanya mengikut sertakan seluruh anggota-anggota kelompok selnya sampai ke jemaat yang paling bawah untuk ikut investasi seperti ini. Sebenarnya kalau dilihat, cek fisik, cek identitas, cek logika dan lain sebagainya, mereka pun udah ngecek. Cuman ada satu hal nih, penyakit kita bisa kebobolan dalam masalah keuangan, yaitu sikap serakah. Sepintar apapun seseorang, itu akan menjadi bodoh kalau sudah serakah. Ya kita tahulah orang yang
terperangkap dalam dosa keuangan kan si Yudas kan ya. Yudas itu kalau Matius, Markus, Lukas mencatat hal yang hebat tentang Yudas. Dia rasul Allah. Dia seorang rasul, berarti orang yang dipilih oleh Allah. Yudas seorang apa lagi ya? Pembawa firman. Yudas seorang pembuat mujizat. Yudas bendahara juga dia. Bendahara, berarti kan dia orang yang pintar dalam mengelola keuangan. Tetapi dia pun jatuh dalam keuangan. Menjual Yesus berapa? 30 sikal perak. 30 sikal perak itu bukan angka yang besar. 30 sikal perak harga yang murah. Harga ganti budak yang mati gara-gara diseruduk lembu. Ya gitu kan. Kalau ada lembu terlepas, nabrak seorang budak, budaknya mati, nah pemilik lembu harus ganti rugi kepada yang punya budak. 30 sikal perak. Namanya budak udah mati nggak bisa berguna apa-apa. Tapi kenapa Yudas tetap menjual Yesus 30 sikal perak? Tadi keserakahan. Jadi kenapa kita ada banyak anak-anak Tuhan yang terjerat di dalam ya masalah-masalah keuangan lah. Ya, mereka terjerat dalam masalah-masalah keuangan. Kenapa? Karena serakah begitu ya. Ini bagus juga ya. Ini serakah ini juga apa ya namanya ya, nggak kelihatan, tetapi biasa kan oh kamu pengen cepet kaya ya, enggak gitu. Ini serakah ini nggak kelihatan ya, cuman apa namanya bisa kita nilai sendiri sebetulnya di dalam hati kita ya, kita itu sebetulnya pengen cepet kaya atau enggak gitu ya. Jadi terjerat ya oleh keinginannya sendiri. Kak Andreas gimana Kak Andreas? Ya namanya mental ingin cepat kaya, siapapun juga kayaknya ada ya. Setiap manusia pasti punya keinginan seperti itu, apalagi diiming-imingi dengan sesuatu finansial yang begitu besar. Nah, bukankah firman Tuhan ada mengatakan di mana hartamu di situ pasti hatimu gitu kan, ada di situ semua juga. Nah, sebetulnya kalau kita mau bijak, mau hikmat, memang Tuhan nggak melarang kita untuk berinvestasi atau apapun juga. Nah, tadi daripada Bung Roni kasih ceritaan tentang, tadi ngambil dari mana? Kejadian ya? Kejadian 27, Ishak sama Yakub. Ishak Yakub, itu cukup menarik juga. Tetapi kalau dari konteks ini kita bisa melihat begini, jadi kalau kuncinya kita untuk melakukan investasi, yang pertama kita harus lihat kemampuan kita dulu. Memang semua orang punya mental ingin kaya, tetapi ketika kita mau investasi, lihat dulu kemampuan kita. Ada nggak modalnya? Jangan kita menginvestasikan apa yang sebetulnya kita nggak miliki. Nah, lebih baik kita tidak melakukan investasi daripada menginvestasikan apa yang tidak bisa kita tanggung kalau investasinya itu gagal. Nah, kan repotnya resikonya gitu. Ya. Resikonya, betul. Terus juga kita lihat, nah tadi Bung Roni bilang resiko. Poin keduanya, setelah kita lihat kemampuan kita lihat keamanannya. Seberapa untung ruginya yang kita peroleh begitu kita investasi di sini. Untuk sebelum break even pasti kita mengalami kerugian dulu nih sebelum break event BEP kan. Nah, berapa lama nih untuk mencapai BEP-nya? Nah, apakah kita dalam mencapai BEP ini kita akan mengalami kerugian dulu nih? Kerugiannya bisa menutup modal nggak? Jadi intinya prioritaskan untuk bisa melindungi modal kita. Jadi modal segini, nanti baliknya berapa tahun lagi nih? Tapi perputarannya gimana gitu kan ya? Nah, sehingga kita tidak kita belajar untuk ancar-ancar dulu nih, keamanan dulu nih. Ya mungkin tadi dengan Bung Roni katakan kita berlogika dulu nih, ya hitung-hitungan dulu nih. Ada yang ngajak masalah ngajak investasi, oke lah. Saya mau hitung lihat modalnya, saya ada nggak di sana nih modal. Setelah modal, keamanannya gimana nih? Kalau jadi seberapa siap kalau kita merugi? Dalam suatu usaha bisnis kan pasti ada konteks meruginya dulu sebelum BEP. Nah, di situ. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Bung Roni. Oke, siap. Terima kasih, Ko Andreas. Cuman ini menarik yang tadi disampaikan sama Ko Andreas ya, bahwa Tuhan itu tidak melarang kita untuk investasi. Justru Tuhan itu menghimbau kita untuk rajin investasi. Di mana ayatnya? Yuk kita lihat, yuk.
cerita tentang talenta ya, talenta yang dapat 5 terus 2 sama 1 ya. Ini bagus. Yang 1 talenta yang dapat, hamba yang mendapat 1 talenta, Tuhan ngomong gini. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam," ya. Nih, kata-katanya bagus ayat 27 nih ya, dari Matius 25 ayat 27. "Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang ya, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunga-bunganya." Nah, jadi ada orang yang memang nggak bisa menjalankan uang ya, karena kesibukan segala macam. Ayat 27 ngomong gini, "Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang lain yang bisa menjalankannya," gitu ya. Jadi prinsipnya adalah keuangan itu tidak boleh kita itu apa ya, menyimpan begitu aja, tetapi harus dikelola dengan baik ya, supaya dia bisa berkembang ya. KOMP ada tambahan KOMP? Iya. Memang investasi adalah hal yang apa ya? Yang kalau dalam ya. pasal 24 itu sesuatu yang ya kita sebagai orang percaya investasi harus lah ya. Saya nggak anti investasi, cuman ya dalam berinvestasi kita harus pakai juga akal budi kita, logika kita. Prinsipnya jangan hanya cari keuntungan. Kalau fokusnya hanya kepada keuntungan, maka kita akan jadi rugi. Kitab Amsal berapa ya yang nyatet bahwa jangan kau ingin cepat jadi kaya, kata gitu kan ya. Tinggalkan niatmu itu. Lebih baik harta yang diperoleh sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit, yaitu lebih baik gitu kan. Jadi menabung sedikit demi sedikit, gitu ya. Sorry, off cam dulu. Silakan Kak Andreas, dilanjut dulu Kak Andreas. Ini di belakang saya suaranya berisik, jadi sebentar saya nyari spot dulu. Baik, ya sebetulnya banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung untuk atau memberikan satu petunjuk kenapa kita mengenai menabung. Salah satunya kalau kita lihat di Kejadian 41 ayat yang ke-35, di mana Tuhan mengarahkan Yusuf untuk menyimpan atau menabung untuk masa depan, ya. Kemudian juga di Amsal 21 ayat 20, ayat 30 ya. Amsal 21 ayat 20, Amsal 30 ayat 24 sampai 25 dan selanjutnya. Di situ menyatakan kurang lebih menabung untuk masa depan itu menunjukkan hikmat Tuhan dan dinyatakan ciptaan Tuhan lainnya. Jadi dalam hal ini banyak ayat-ayat Alkitab yang sebetulnya mengajar kita umat-umat Allah, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen untuk belajar, untuk menyimpan atau menabung untuk masa depan kita. Sebetulnya seperti itu. Ya, itu Bung Roni dan juga Bung Kempi. Sebetulnya menarik ini ya. Kalau misalnya tadi Ko Andreas ngomong tentang menabung atau menyimpan ya. Kita coba buka di Matius 6 ya. Matius 6 ayat 19 coba. Matius 6 ayat 19. Ini bagus ya. Biar saya bacain Matius 6 ayat 19. Nah, ini ada bagus. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencurinya." Ayat ini bukan berarti ngomong bahwa kita nggak boleh nabung ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Jadi yang dimaksud ekonomi dalam yang Tuhan maksud adalah gini, kita nggak boleh ya mengumpulkan uang tanpa tujuan sesuatu. Hanya mengumpulkan aja untuk diri kita ya. Coba kalau misalnya kita lihat ini ya, ngengat dan karat. Artinya apa sih? Ini adalah sebuah apa ya? Ngengat dan karat itu bagaimana sih kalau misalnya uang ditaruh ya sampai ngengat, dimakan karat. Berarti ini bisa puluhan tahun ya. Dia nggak bisa investasikan, dia tidak menginvestasikan. Dia mengumpulkan tapi nggak ada tujuannya. Nah, ini berbahaya. Kenapa Tuhan melarang mengumpulkan uang di bumi yang membuat kita tidak mengeluarkan lagi sampai ada ngengat dan karat. Karena kalau misalnya orang-orang kaya ya mengumpulkan uang tapi dia tidak mengeluarkan lagi, itu akan terjadi perbudakan neokolonialisme gitu ya. Jadi harga uang akan semakin tinggi, orang yang bekerja itu akan mendapatkan upah lebih sedikit. Nah, jadi ini yang dimaksud Tuhan,
kamu jangan ngumpulkan uang ya sampai uang itu dimakan ngengat, dimakan karat. Artinya dia ngumpulin aja, dia kerja, dia ngumpulin tanpa tujuan sesuatu. Kita boleh ya orang Kristen menabung, boleh. Saya menabung mau beli rumah, nah boleh ya menabung untuk tujuan tertentu ya. Oh saya boleh menabung untuk pendidikan anak, boleh, silakan ya. Bukan berarti kita harus menghabiskan semua uang, enggak ya. Tapi yang dimaksud di ayat ini adalah dia mengumpulkan uang tetapi tanpa tujuan sesuatu, tanpa dia dikeluarkan lagi, itu yang nggak boleh ya. Sampai ada ngengat, sampai ada karat ya. Jadi itu yang mungkin dimaksud Tuhan Yesus ya ketika dia ngomong kamu jangan ngumpulin uang ya di bumi karena ngengat dan karat. Sebetulnya bukan tidak boleh nabung ya, tapi harus nabung tapi dengan tujuan tertentu gitu ya. Koempi gimana Koempi? Iya, dalam ayat tersebut, perikop tersebut memberikan satu gambaran yang menjadi Tuhan itu Tuhan atau Mamon ya. Perkataan di perikop tersebut memberikan satu pengajaran kepada kita bahwasannya harta itu, harta di bumi bersifat sementara. Harta di bumi bersifat sementara ya. Terus bukan berarti kita tidak boleh mencari harta karena memang kita butuh harta di bumi ini. Tetapi jangan jadikan harta itu segala-galanya. Ya. Jangan jadikan harta itu segala-galanya. Jadi kalau menjadikan harta segala-galanya, kita akan mengorbankan banyak hal di dunia ini. Amin. Ya. Jadi kita kembali ke awal tadi ya kami ya, bahwa uang ya itu harusnya digunakan untuk memperlancar ibadah ya, nggak boleh untuk mempersulit kita ibadah ya. Jadi ada orang ya mengorbankan waktu ibadahnya ya untuk buka toko, nah itu nggak boleh ya. Karena apa? Karena uang itu digunakan untuk memperlancar ibadah, bukan untuk mempersulit kita ibadah ya. Kak Andreas gimana nih Kak Andreas? Ini nanti kita ngomongin masalah perpuluhan coba. Setuju itu ya. Ya, Nah, ayo. ini saya mau cerita. Dulu saya ada seorang teman, sahabat ya, sahabat satu pelayanan dulu ya. Nah, beliau ini jualan sembako di Bandung, sembako cukup besar lah. Jadi ketika kami pelayanan itu kan dulu ada 3 ibadah. Jadi dalam 3 ibadah itu dibagilah 3 kelompok pelayanan, tim pelayanan. Nah, jadi kalau disebutlah A, B, C gitu kan, A, B, C. Nah, bulan depan ditukar jadi C, A, B, B-nya yang sore gitu kan. Kemudian 1 bulan depan jadi B, BAC gitu, C-nya yang sore gitu kan ya, seperti itu. Nah, teman saya ini dia kalau di jadwal seperti itu dia nggak mau. Dia ngomong gini, tolong minta izin saya kalau nggak mau dijadwal, saya tetap sore aja datang pelayanan, sore aja gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita lihat konteksnya seakan-akan oke lah dia tetap pelayanan walaupun hari Minggu itu dia buka tokonya. Karena kenapa alasannya dia? Karena hari Minggu itu adalah hari yang paling rame. Dari kampung, dari desa datang beli ke tempatnya dia. Dia kayak grosir gede gitu kan untuk sembako gituan. Jadi dari kampung, dari wilayah Bandung pinggiran itu pada datang ke tempatnya dia. Jadi bagi dia kerja is oke hari Minggu, sorenya saya masih tetap bisa pelayanan gitu kan ya. Nah, cuman berjalanlah beberapa waktu dengan seperti itu. Nah, satu kali koordinator ibadah kita itu panggil dia ngobrol 4 mata lah ya, dalam 4 mata ini ngomong gini, kamu berani bayar harga nggak? Kamu percaya nggak? Kamu punya iman nggak bahwa Tuhan itu mampu untuk memenuhi, mencukupkan segala sesuatu? Nah, kalau kamu percaya, kamu punya iman, Tuhan memampukan kita untuk bisa mencukupkan segala sesuatu, coba kamu bayar harga. Hari Minggu toko tutup. Nah, itu perjuangan berat buat dia. Toko harus tutup. Dia ngomong gini, oke deh, tapi saya mau ngobrolan dulu sama istri saya gitu ya. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol sama istri saya, perjuangan berat itu kan ya. Nah, akhirnya mereka ambil keputusan, baik, toko kita tutup. Nah, toko kita tutup, jadi hari Minggu sama sekali off, ya toko tutup. Jadi dari pagi dia bisa melayani Tuhan dari pagi, seperti itu contohnya. Ya, waktu berjalan 1 bulan, 2 bulan. Nah, mungkin bulan pertama agak sulit karena harus penyesuaian dan segala macam. Menjelang bulan kedua, nah ini cukup luar biasa.
teman saya itu tiba-tiba ketemu saya, dia cerita begini, Tuhan itu luar biasa ya, cina. Saya kaget lah, kenapa? Ceritain. Wah benar, Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang kita sembah, Yesus itu luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dia cerita, awalnya memang berat, dia harus menyesuaikan diri, hari Minggu harus tutup toko. Ternyata dia bilang, ketika dia berani melangkah dengan iman seperti itu, ternyata hari Minggu dia tutup nih sekarang. Dulu hari Minggu paling rame. Sekarang setelah diambil keputusan hari Minggu tutup sama sekali nggak buka toko, justru Tuhan gantikan di hari Seninnya ramenya luar biasa. Itu hampir sama omsetnya ketika hari Minggu dibuka. Itu luar biasa, sampai dia ngomong luar biasanya Tuhan. Nah, pemahaman yang tadi itu yang jangan mengumpulkan harta di bumi dan segala macam. Artinya salah satu yang Tuhan ajarkan tuh gini, kamu punya iman nggak sesungguhnya? Jangan kita kumpulkan sesuatu tanpa satu takut, buatnya takut, besok nggak makan nih, takut besok ada resesi ekonomi nih, takut ini, takut itu. Jadi gua ngumpulin harta di muka bumi ini, kumpulkan tanpa satu tujuan karena ketakutan. Nah, Tuhan ajarkan, ayo punya iman nggak? Kalau mata hati kita gelap, maka pelita ini jadi sudut pandang kita yang gelap. Pelita itu gelap, maka hati kita juga gelap. Tapi kalau kita mendapatkan suatu pencerahan, peliti kita terang, maka hati kita juga terang. Jadi pengertiannya, jika kita punya iman yang kuat di depan Tuhan, jangan takut. Tuhan akan tetap pelihara kita. Walaupun keadaan ekonomi akan resesi lah, itu kan kata dunia, bukan kata Tuhan. Kita harus tahu bahwa sumber daripada segala sesuatu adalah Tuhan Yesus. Begitu Bung Roni, Bung Wempi. Siap. Ini ada sesuatu yang menarik juga ya, fakta-fakta ya. Ko Wempi, Ko Andreas, ingat nggak kalau misalnya bangsa Israel ini berperang ya, kalau bangsa Israel ini berperang, itu yang dikepung itu mesti bait suci, yang dihancurin itu mesti bait suci, ya. Benar ya. Kenapa? Kalau misalnya bangsa-bangsa lain berperang ya, kalau bangsa-bangsa lain berperang, itu mesti yang dikepung harusnya kota militer. Tapi kalau Israel nggak, beda loh. Yang dikepung itu adalah bait suci. Kenapa sih? Karena bait suci itu adalah source ya, sumber ya, sumber. Di situ ada sumber keuangan, di situ ada sumber ibadah. Bait suci itu kan tadi kita ngomong ya bahwa habitat uang itu adalah bait suci ya. Jadi kalau misalnya ya itu yang dikepung itu adalah bait suci ya, mereka itu berkata bahwa ini sumbernya gua matiin gitu loh. Sumbernya gua matiin ya. Jadi yang satu hal yang kita harus percaya bahwa kalau misalnya kita sebagai orang Kristen ya, jadi bait suci ya, jadi bait suci nih ya, yang benar-benar bait suci ya. Uang sekecil apapun saya yakin berkembang deh. Kenapa? Karena habitat uang itu adalah bait suci ya. Kalau misalnya kita pelihara ikan ya, saya punya ikan Oscar ya, ikan Oscar di akuarium ya, di akuarium punya 6, beli pertama. Itu di akuarium itu bukan habitatnya ikan Oscar. Ikan Oscar itu adanya habitatnya di sungai-sungai ya, di sungai-sungai. Nah, dia bisa berkembang biak kalau misalnya ada di habitatnya. Kalau di akuarium ya, ya 6 ya 6. Malah bisa cenderung mati. Ya betul ya. Jadi kalau misalnya kita mau menaruh sesuatu itu ya, mau berkembang biak harus di habitatnya. Nah, kalau misalnya kita mau uang kita bertumbuh, ya uang kita terus menghasilkan di situ ya. Kita harus jadi bait suci dulu. Karena apa? Karena habitat uang itu adalah bait suci. Saya cuma mau nambahin gitu sih. Coba KWMP ada lagi KWMP. Ini bagus ya masalah uang ini. Yuk, silakan KWMP. Ini kalau misalnya ngomongin sama KWMP sebagai gembala ini gimana nih perpuluhannya di GBI ini? Kayaknya kalau perpuluhan kita bahas untuk obrolan kita selanjutnya ya. Soalnya kan terlalu panjang, pendek kita sekarang waktunya. Ya, ini yang umum aja, kita bahas yang tentang finansial umum aja, perpuluhannya lebih inti lah gitu. Next session ya. Next session. Perpuluhan. Soalnya lebih panjang. Kita kan punya pengalaman tersendiri. Kenapa sih perpuluhan itu kan dengan beberapa dukungan ayat-ayat firman Tuhan itu kan. Karena di luar sana ada banyak orang yang anti perpuluhan. Yang sebenarnya mereka itu orang-orang yang pelit ya. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Ini stop dulu masalah perpuluhan, kita taruh buat minggu depan deh clue-nya. Iya. Buat minggu depan. Ya, siap. Tadi saya kan bahas tentang yang serakah, yang sekarang tentang orang pelit. Ya kenapa sih orang nggak mau menabur di bait Allah? Mereka nggak mau pakai uang untuk ibadah. Kenapa?
Karena mereka adalah orang-orang yang memang sebenarnya orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit. Nah, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, itu adalah orang-orang yang miskin secara hati mereka. Orang yang cenderung kurang. Orang yang tidak bisa bersyukur. Naik sepeda, dia pengen motor. Naik motor, dia pengen mobil. Dan tidak ada rasa puas di dalam diri orang ini. Sehingga akan merasa kurang untuk dirinya. Sehingga sulit untuk memberi bagi orang lain. Karena Matius pasal 5 yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan menerima kemurahan daripada Tuhan. Seringkali yang ada pada kita nggak cukup untuk kita, tapi cukup untuk orang lain. Pada saat kita menabur kebaikan bagi orang lain, kebutuhan kita yang jauh lebih besar, Tuhan yang mencukupi. Ya. Ini tadi bagus ya, saya mau nambahin lagi deh masalah yang disampaikan sama KWMP ya. Kalau misalnya kita memberi ya, kalau misalnya kita memberi kemurahan, Tuhan akan memberi kemurahan. Kadang-kadang kita enggak ya. Kita kan mikirnya gini ya. Kita ngasih nih, Tuhan, Engkau ngasih lagi nggak sih? Aku kira-kira dikasih kemurahan nggak ya? Kadang-kadang kita itu apa ya? Melihat bagiannya Tuhan ya. Harusnya kita harus melihat bagiannya kita. Bagian kita adalah memberi, bagian kita adalah memberi kemurahan ya. Cuman masalah kan kita enggak ya sebagai orang Kristen. Ini kalau misalnya gua ngasih, dikasih balik nggak nih gitu ya? Nah, harusnya nggak boleh gitu. Cuman ada satu pelajaran yang menarik kalau misalnya kita lihat di janda Sarfat itu ya, Elia ya, bahwa dia walaupun punya sedikit, minyak sedikit, dia tetap memberi gitu ya. Jadi ada satu bagian bahwa kita sebagai orang Kristen ya harus lihat bagiannya kita dulu deh. Bagiannya kita adalah memberi gitu loh. Ya, kita nggak boleh melihat bagiannya Tuhan terus gitu. Bagian Tuhan memberkati kita, bagiannya Tuhan apa ya namanya memberi bagi kita, enggak. Kita harus cek bagiannya kita dulu deh. Bagian kita adalah memberi kemurahan, bagian kita adalah menabur gitu loh. Yuk, Kak Andreas, gimana Kak Andreas? Kalau mengenai itu saya coba ambil satu ayat di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan dengan jelas, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lihat lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air. Artinya ini merupakan janji daripada Tuhan. Jadi sebetulnya kekayaan kita nggak salah sih menginvestasi sesuatu untuk kekayaan dan segala macam untuk tunjangan masa depan kita, untuk anak-anak kita dan segala macam. Namun satu hal yang harus kita ingat di balik itu semua adalah hal yang pertama dalam keuangan kita tujuannya adalah untuk menghormati Tuhan. Jadi kita mengalokasikan segala sesuatu adalah juga untuk memuliakan Tuhan gitu. Jadi Tuhan harus menjadi yang pertama dalam keuangan kita, baik dalam hal memberi, dalam hal mengalokasikan keuangan kita seperti itu ya. Nanti kapan-kapan kan kita akan bahas mengenai alasan perpuluhan boleh harus atau tidak, karena ada orang yang gini, ya nanti ya itu ya nantilah ya rame lagi nih, rame lagi itu rame nih karena ada yang pro dan kontra, banyak pro kontra betul. Nah, oleh sebab itulah dalam hal ini kita harus jadi seperti memberikan sesuatu kepada Tuhan, ke gereja, itu sebetulnya adalah seperti wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang sudah Dia berikan buat kita. Jadi ini ungkapan kita, ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Ini saya kasih, ya kayak saya mempersembahkan sesuatu seperti janda di Sarfat. Cuman tinggal satu kenceleng nih buatnya dia. Mungkin buat butuh dia makan, tetapi dia mau dengan sepenuh hati memberikan itu. Dan kita percaya dia pasti diberkati, ya kan? Nah, apalagi selain janda di si janda di Sarfat itu, ingat janda di Sarfat ya kan, yang Elia itu kan, dia mendapatkan satu mujizat yang luar biasa. Cuman minyak yang cuman satu buli, tepung yang cuma satu genggam, cuma dibikin 2 roti buat dia dan anaknya, udah gitulah pasti dia matilah, nggak ada lagi. Tetapi dia mau berkorban memberi kepada hamba Tuhan loh ya, yang melayani Tuhan, nabinya Tuhan. Ternyata dia mendapatkan mujizat yang luar biasa. Gitu. Jadi prinsip kita adalah memang nggak salah kita menginvestasi sesuatu dengan finansial kita atau kita menabung atau deposito, karena itu perencanaan.
kita perencana untuk masa depan kita harus tetap mempunyai satu planning, perencanaan. Tetapi dari semua hal tersebut, tujuan utama yang pertama adalah tujuannya kita menghormati Tuhan dengan keuangan kita. Begitu Bang Roni. Amin. Jadi yang diskusi kita siang ini yang saya bisa sampaikan tadi, kita harus memuliakan Tuhan ya dengan uang kita ya. Terus apalagi ya, bahwa habitat uang adalah bait suci ya. Yang ketiga yang tadi dari KWMP adalah uang itu adalah harus memperlancar ibadah-ibadah kita ya. Uang nggak boleh digunakan sebagai alasan untuk mempersulit kita ibadah ya. Saya percayalah kalau misalnya konsep uang kita kembalikan ke yang dulu-dulu ya. Konsep pertama kali ada, saya yakin dan percayalah kita sebagai orang Kristen juga hidupnya juga akan diberkati ya. Kita juga apa ya namanya ya, kerohaniannya kita bertumbuh ya, materi kita bertumbuh juga. Dua-duanya ini harus bertumbuh ya saya rasa ya. Jadi bagus kalau misalnya kita lihat kata-kata hidup ya, hidup itu ada dua ya, ada bios, ada zoe ya. Kalau misalnya kita lihat ya di bahasa Gerika ya, biosnya ya, materinya, propertinya itu harus bertumbuh ya. Tetapi zoe-nya ya, hidup yang kekal kita, kerohanian kita juga harus bertumbuh. Saya yakin dan percaya dua-duanya ini harus balance ya. Ada lagi mungkin KWMP sama Pak Andreas? Cukup. Lah. Untuk saat ini kita siap. cukup dulu kan obrolan santai, namanya santai di sore hari gitu kan ya, cukup lah. Oke, sahabat Berea dimanapun berada ya, ini adalah perbincangan kita mengenai masalah keuangan ya. Kami percaya ya apa yang kita obrolin ya itu menjadi berkat, menjadi insights baru ya, menjadi pesan baru bagi rekan-rekan semua ya. Minggu depan kita akan mungkin ngebahas tentang perpuluhan ya. Jadi tetap stay tune ya di channel kita saksikan ya. Minggu depan kita juga ada apa namanya rubrik baru ya, kita akan bedah ayat ya. Bedah ayat ini membicarakan ayat ini itu tujuannya kemana sih, konteksnya apa sih, terus ya pokoknya tentang ayat inilah kita akan kupas, historinya gimana, terus grammarnya gimana, kita akan kupas lah, eksegese, eksposisinya gimana ya. Pokoknya kita akan bedah sebuah ayat ya. Yang akan hostnya nanti adalah KWMP ya. Terima kasih sahabat Berea dimanapun berada. Kita ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. Oke, Tuhan memberkati. God bless.